Minggir dari sini. Saya nggak mau, Mbah. Bagaimana? Saya nggak mau, Mbah. Nggak mau. Minggir. Tenang, Mbah. Santai, Mbah. Mbah, duduk aja, Mbah, di situ, Mbah. Mbah udah sepuh, Mbah udah tua. Mbah udah tua, duduk aja di sini, Mbah. li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah perjuangan dakwah Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Ngos-ngosan saya lari-lari. Mobilnya ada jaraknya kurang lebih 500-600 meter. Saya lari mengejar karena saya mendapatkan informasi, dan yang memberikan informasi saya suruh menunggu di jalan raya karena takut mengganggu. Jadi ini saya grebek, ini dukunnya di depan saya, ini dukunnya di depan saya. Dukun ini adalah ahli santet jaran goyang. Jadi apabila orang tersebut sudah kena dengan ajian ini, maka akan gila, stres, dan linglung, bingung seperti itu. Entah itu apa apa tujuannya, saya nggak tahu. Nanti kita bincang-bincang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk mencoba menyadarkan seorang dukun yang sedang melakukan ritual sesat di pinggiran desa. Sang dukun ternyata pemilik ajian ilmu pelet jaran goyang yang melegenda. Kisah ini berawal dari informasi yang disampaikan oleh seorang sahabat Gus Nur Samsun, yang mana di sebuah pinggiran desa yang ada di kampungnya, ada seorang dukun santet yang sedang melakukan ritual di sebuah batu besar yang dianggap keramat. Dukun tersebut bernama Mbah Gimbal, yang juga merupakan warga di kampung setempat. Sahabat Gus Nur Samsun itu bercerita, Mbah Gimbal memang biasa melakukan ritual untuk kesempurnaan ilmu perdukunannya. Selain ilmu santet, Mbah Gimbal diketahui memiliki ilmu pelet melegenda, yaitu ilmu jaran goyang. Sahabat Gus Nur Samsun tersebut berharap Gus Nur Samsun bersedia mendatangi Mbah Gimbal yang sedang ritual, dan agar bisa disadarkannya dan mendapatkan informasi dari sang sahabatnya yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun segera mendatangi tempat ritual dari Mbah Dukun Gimbal yang dimaksud. Dan benar saja, di samping batu besar yang ada di tempat itu, sang dukun yang bernama Mbah Gimbal itu sudah ada di sana. Tampak dia duduk bersila sangat khusyuk, yang di depannya ada berbagai dupa dan sesajian, juga sebuah keris pusaka. Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepadanya, ada apakah sebenarnya sang dukun, sehingga melakukan hal yang tak biasa di tempat ini. Terlihat Dukun Gimbal cukup kaget dengan kedatangan Gus Nur Samsun yang tiba-tiba. Namun dengan polos dan tanpa curiga, Dukun Gimbal berkata, bahwa dia sedang melakukan ritual untuk mengelola ilmu kanuragan yang dimilikinya. Termasuk ilmu santet, ilmu pelet jaran goyang, juga berbagai ilmu kebatinan yang dimilikinya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun, ketika tahu bahwa Mbah Gimbal adalah memang dukun yang sesat? Dan mampukah Gus Nur Samsun menyadarkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ngapunten, Mbah. Kalau ngertos, saya tahu di sini, tahu lokasi Mbah di sini, saya dikasih tahu sama teman saya seseorang. Ya, Mbah sedang apa? Pak, ini mengelola ilmu kanuragan. Mengelola ilmu kanuragan. Iya, Seperti apa, Mbah? ya kanuragan untuk apa?
Ya, santet, edan, apa. Santet bisa, santet. Ya, siap. Siap. Sama jaran biang, Jaran goyang bisa. siap, bisa. Oh. Kenapa siap-siap seperti militer aja, siap-siap gitu. Ya memang. Oh, Mbah usianya berapa, Mbah? Wah, ini sudah Berapa? hampir 70. Hampir 70. Ya. Masih suka menyendiri di tempat-tempat yang sepi seperti ini. Wah, iya, memang ilmu kanuragan seperti ini perjalanannya. Oh, berarti untuk menguasai ilmu kanuragan jalannya memang seperti ini. Iya, memang bertapa-bertapa di tempat-tempat yang ada yang sini. Berarti harus bertapa-bertapa. Iya, di sini tempat yang Puasa-puasa gitu ya enggak, Mbah? ya puasa ya gitu. Puasa apa, Mbah? Ya puasa nggak makan nggak minum juga. Iya, namanya puasa nggak makan, nggak minum, Mbah. Iya. Ya Ah. untuk mengelola kanuragan ini. Iya, maksudnya puasa itu ada puasa Daud, ada puasa mutih, ada puasa ngerawat, ada puasa ya, apa? puasa ngebleng. Puasa ngebleng. Iya. Puasa ngebleng itu gimana, Mbah? Tidak makan tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Iya. Itu selama berapa hari, Ya, berapa bulan, semuanya berapa? ada, tapi 1 bulan atau 40 hari ya begitu. 1 bulan nggak makan, nggak minum kuat. Ya, siap. Siap. Siap kuat. Kuat. 41 hari kuat. Ya, siap. Mantap, luar biasa. Ya, jadi Mbah, kalau boleh tahu namanya Mbah siapa, Mbah? saya wah gimbal. Mbah Gimbal. Ya. Rambutnya gimbal nggak, Mbah? Iya, ini. Ya, Oh, gitu. Ya, ya. Mbah ini sedang ngapain, Mbah? ya ini namanya ya menghormati sama danyang-danyang yang di dekat lain. Oh, menghormati danyang-danyang di sini. Iya, ini ya. Makanya ini ya. Ini kok. Ritualnya seperti apa, Mbah? Caranya, Mbah? Ya, caranya cuma ini. Terus apa? mantra-mantranya boleh tahu nggak, Mbah? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Apa kamu mau berguru sama saya? Enggak, Mbah. Saya nggak mau belajar, Mbah. Saya nggak mau belajar seperti ini. Tujuannya apa, Mbah? Belajar seperti ini tujuannya apa? Ya, tujuannya ya untuk itu lagi. Apa? Kanuragan? Ah, iya. Oh. Terus Mbah itu seperti santet, jaran goyang itu untuk ke siapa arahnya itu? Ya, memang orang yang ada kepentingan. Misalnya mau musuhan gitu. Ya, musuhan. Ya. Musuhan sama siapa? Sama siapa saja. Sama siapa saja? Iya. Itu atas keinginan Mbah sendiri atau disuruh sama orang? Oh ya, cuman ada yang nyuruh, ada yang tidak. Ada yang nyuruh, ada yang tidak. Ya, Berarti cuman- kalau yang tidak itu Mbah keinginan sendiri. ya memang kalau ada orang mau apa sama saya mau bermasalah. Oh, gitu. Berarti kalau bermasalah dengan Mbah, nggak suka dengan Mbah santet gitu. Ya memang. Kalau misalkan saya tidak suka, Mbah nyantet saya nggak? Kalau tidak suka, Ah. Terus Ya. kalau tidak suka gimana, Mbah? Kalau saya tidak suka, ya siap juga. siap apa? Ya siap nyantet kamu. Siap nyantet saya? Ya, Oh, kamu jangan, Mbah. jangan banyak pertanyaan kamu. Mbah, saya bertanya karena saya ingin tahu, Mbah. Ya, Saya ingin tahu. Mbah, gelap mukanya, Mbah. Coba dibuka ininya, Mbah. hmm, Ya. Oh, gitu. ya. Ganteng juga Mbahnya. Iya. Tapi giginya kenapa udah habis? Oh, nggak bisa habis. Nggak bisa habis Nggak bisa giginya. habis. Itu ompong, Mbah, giginya. Mana? Itu di sini Oh, ompong. Ini bukan ompong. Apa itu? Ya, memang jarang. Oh, emang jarang. Berarti ompong dengan jarang gigi itu beda Lain. Oh, lain. Itu lepas dari. dari gusi. Ya. Berarti kalau ompong itu lepas dari gusi. Kalau jarang itu cuma memang- renggang gitu. Memang mulai dulu sudah jarang. Oh, mulai dulu. Ya. Oh, gitu. Terus Mbah, malam ini sedang ritual apa? Ya memang saya ritual sedang berhenti di tengah hutan. Di tengah. Berarti di tengah-tengah hutan ini Mbah memang suka ritual kayak gini. Ya, kamu kok banyak pertanyaan mau apa? Saya pengen tahu tentang ilmu jaran goyang, Mbah, karena saya dapat informasi katanya Mbah itu ahli santet jaran goyang. Ya, Benar nggak? Ya tahu. Tahu? Iya. Saya pengen tahu ilmu itu, Mbah. Kelemahannya di mana, Mbah? Yes, udah enggak. Itu kalau banyak pertanyaan itu saya enggak suka. Kenapa nggak suka, Mbah? Saya enggak suka. Ini saya sedang di tempat bertapa. Oh, gitu. Saya mengganggu nggak, Mbah? Oh, ganggu juga kamu. Mengganggu. Nah, jangan di sini kamu kalau enggak. Ya, saya mohon maaf, Mbah, kalau mengganggu, Mbah. Saya mohon maaf, Mbah. Saya pengen ngobrol baik-baik. Tujuan saya datang ke sini untuk menawarkan sesuatu, Mbah. Apa? Saya ingin menawarkan sesuatu, mau nggak, Mbah? Apa yang belum kita tahu? Yang saya tawarkan, ini apa, Mbah? Kok bunyi-bunyi ketak. Ya memang soal apa saya. Oh, Ya, maksudnya. enggak. Saya pengen menawarkan sesuatu, yaitu supaya Mbah tobat. Mau tobat nggak, Mbah? Enggak mau tobat saya. Memang saya kan sudah begini. Mbah sholat nggak? Enggak, Enggak. enggak tahu. Ngerti Islam nggak, Mbah? Enggak tahu saya. Nggak tahu Islam? Enggak tahu. Kamu tuh jangan banyak pertanyaan. Hei, Santai, Mbah, santai, peace. Tahu peace nggak, Mbah? jangan pertanyaan kamu. Saya kan cuma nawarkan supaya Mbah tobat gitu. Enggak perlu tobat, enggak perlu apa. Ya terus kalau
Kalau saya mau di sini, saya memaksa di sini, kenapa Mbah? Mbah gak suka? Nggak suka. Saya pengen di sini saja saya Mbah. Semuanya dari sini. Saya nggak mau Mbah. Bagaimana? Saya nggak mau Mbah. Nggak mau. Lihat. Santai Mbah. Mbah duduk aja Mbah di situ Mbah. Mbah udah sepuh, Mbah udah tua. Mbah udah tua, duduk aja di sini Mbah. Hah? Ntar kerisnya hilang loh Mbah. Kerisnya kalau saya ambil gimana? Oh, saya. Nanti saya untuk itu. Coba silakan. Nanti. Oh. Awas. Santai Mbah, santai Mbah. Ya. Mbah, saya ngobrol baik-baik Mbah. Sudah. Ngobrol apa? Hei, Saya pengen ngobrol baik-baik, saya pengen menawarkan baik-baik. Mbah mau masuk Islam nggak? nggak mau. Bener nggak mau Mbah? Nggak usah banyak pertanyaan. Hei. Ini. Mbah, saya punya kesabaran Mbah. Saya masih kasihan Mbah sudah sepuh, udah tua. Sabar. Hei, Mbah sudah tua. bersabar sama apa? Hei. Saya udah ngobrol baik-baik. Saya tawarkan sekali lagi. Mbah mau masuk Islam nggak? Nggak mau. Kenapa masih nggak mau? Coba nak lihat. Hei. Oh. Dasar dukun kolot. Dikasih tahu nggak mau dengerin. Tobat, Mbah, tobat. Sama saya. Hei, Tobat. enggak sama. Ya tobat. Ini. Oh. Saya udah bilang tobat aja Mbah, tobat. Nggak usah. Pegang sama saya. Hei. Hah? Mau tobat gak? Mau tobat gak? Tobat. Hah? Tobat. Tobat apa? Yakin beneran mau tobat? Ya. Menurut kamu apa saja? Saya ingin mengajak Mbah tobat. Ya. Mbah biasanya nyadat orang. Ya. Saya mau tobat. Hah? Mau tobat. Mau tobat atau mau saya santet? Pengen saya santet atau mau tobat? Mau tobat. Yakin tobat? Tobat. Udah dikasih tahu dari tadi nggak mau tobat. Mbah udah tua. Ya. Ingat mati. Udah uzur. Udah bau tanah. Tobat. Tobat. Tobat ya. Ya. Ya, minta maaf. Maaf di belakang. Udah diajak ngobrol baik-baik. Saya buang ilmunya ya. Ya. Sekarang ikuti saya. Ikuti kata-kata saya ya. Gimana rasanya sekarang melawan saya? Enak atau sakit? Hah? Sakit? Ya. Kenapa dari tadi? Kalau saya ngobrol baik-baik, Mbah terus mau bilang tobat. Kan mudah, nggak kesakitan kayak gini. Ngapain harus sakit dulu? Ya. Saya tobat. Mbah menjalankan praktisi dukun santet seperti ini udah berapa lama? 5 tahun. Udah 50 tahun. 50 tahun jadi dukun santet. Wah, Ya udah, minta maaf.
Iya, saya maafkan. Saya maafkan, Mbah. Jangan diulangi lagi. Mbah sudah tidak punya ilmu lagi. Dukun Gimbal mencoba melawan Busnur Samsun dengan ilmu kanuragan santet yang dimilikinya. Akan tetapi, Busnur Samsun masih terlalu tangguh untuk dihadapinya. Sampai akhirnya Busnur Samsun menyerangnya, sehingga tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Dukun Gimbal pun akhirnya mengaku kalah dan menyerah. Juga berjanji bertobat, untuk tidak lagi melakukan kesesatannya. Busnur Samsun pun sangat bersyukur, bahwa Mbah Dukun Gimbal yang tersesat itu akhirnya bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi semuanya. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.